Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 291-300 Dongeng Donghua. Bab 291, Bangun. Meskipun burung pipit besar, dagingnya tidak cukup untuk 30 orang. Jiang Wuyuan memiliki 28 siswa, dan sekarang ia mengelola 3 dan 25 orang. Di sini, saya harus menghitung Wang Fugui, Wang Dalong, Yan Liu Yuan, Li Xiaoyu, Ren Xiaosu, bagaimana burung gereja. Ketika memasak burung pipit, Xiao Yuji menghitung persediaan mereka di sebelahnya. Dia menghela nafas, aku khawatir makanan kering ini akan habis dalam 2 hari. Yan Liu Yuan menjilat bibirnya. Jika Ren Xiaosu ada di sana, bagaimana mereka bisa khawatir tentang masalah seperti ini? Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berbisik, aku melihat mereka. Berbicara dengan seorang siswa, Yan Liu Yuan bertanya sejenak, siapa yang melihatnya? Teman sekelas Wang Yuqi berkata dengan licik, mereka pasti melihat kita, tetapi mereka tidak berani datang. Pada saat ini, Yan Liu Yuan mengerti bahwa apa yang mereka katakan adalah 3 siswa perempuan yang meninggalkan mereka sebelum pergi. Yan Liu Yuan menoleh untuk melihat Jiang Wu, tetapi dia menemukan bahwa Jiang tidak duduk di sisi Ren Xiaosu saat ini, dan tidak mengatakan apa-apa. Jahe tidak memiliki guru, teriak Yan Liu Yuan. Ginger tersenyum tanpa kepahitan, saya tidak menyalahkan mereka, biarkan mereka pergi. Tampaknya Jiang tidak berpikir tentang menemukan 3 teman sekelas wanita. Yan Liu Yuan melihat tangan Jiang mengepal, dan paku dengan cepat meniup telapak tangannya. Tiba-tiba, Jiang berkata, bahwa aku bisakah makanan kering itu diberikan kepada mereka, saya bisa lapar. Yan Liu Yuan kagum, meskipun ada 10.000 ketidaksepakatan di hatinya, ini mungkin alasan mengapa saudaranya bersedia menyelamatkan Jiang. Jika Ren Xiaoxiang sudah bangun, bagaimana ia akan memilih? Yah, Yan Liu Yuan menghela nafas, tapi kamu tidak harus lapar ketika kamu seorang guru tanpa Jiang. Jika kamu membuat keputusan, maka semua orang akan bersama. Setelah itu, Yan Liu Yuan meminta seorang siswa laki-laki untuk mengambil sekantong kecil makanan kering dan mengirimkannya ke pihak lain. Siswa laki-laki itu mengubah tas itu ke tangan siswa perempuan itu dan berbalik. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Saya melihat ketiga gadis itu duduk di lantai sambil memegang lutut dan menangis. Yan Liu Yuan melihat ke atas dan berhenti memandanginya. Pada saat ini, tidak ada yang akan menyalahkan mereka untuk apapun, karena ancaman dari tubuh eksperimental dihadapkan pada tanah buangan ini, dan Ren Xiaosu tidak sadar. Sehingga masuk akal bagi mereka untuk membuat pilihan pada waktu itu. Meski semua orang sangat kesal, pihak lain tidak salah. Di dunia ini, apa yang lebih penting daripada hidup Anda sendiri? Tetapi pemahaman memahami bahwa penerimaan ulang sudah tidak mungkin. Kalau begitu pergi bersama mereka, kata Yan Liu Yuan dengan tenang. Jalan ini dipilih sendiri. Tidak ada cara untuk melakukannya, dan mereka berada dalam situasi yang buruk. Mereka dapat menghadapi ancaman dari Li kapan saja, sehingga semua orang akan menempuh jalan mereka sendiri. Pada saat ini, Xiao Yuji mengingatkan, ada banyak pengungsi. Apakah akan ada dokter di sana? Jika ada dokter, biarkan dia melihat apa yang dilihatnya. Yan Liu Yuan tiba-tiba terbangun, benar-benar. Berkata, Yan Liu Yuan mengambil belati dan berjalan ke kerumunan pengungsi dan berteriak, siapa dokter itu? Bangun dan beri obat kepada saudaraku dan cangkul. Tiba-tiba, beberapa orang di kamp pengungsi mengangkat tangan, terutama karena terlalu menggoda untuk mendengar kata-kata seorang gadis. Makanan di hutan belantara sama berharganya seperti emas. Ini masih awal dari pelarian, bukan tidak mungkin mengubah seorang gadis cantik dalam 2 hari. Yan Liu Yuan menyapu mereka dan berkata dengan dingin, tidak ada dokter yang tidak bisa menelepon, biarkan saya menemukan itu palsu, menunda cedera saudara saya, jangan salahkan saya.
Akibatnya, keponakan ini baru saja selesai, dan beberapa orang segera meletakkan tangan mereka yang terangkat. Toh, Yue Yan Liu Yuan, yang baru saja selesai membunuh, masih ada di sana. Direktur logistik masih tidak keren. Siapa yang berani melakukan kejahatan pada saat ini? Tanda tanya. Yan Liu Yuan bertanya, apa yang kamu rawat? Seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas berjalan keluar dan berkata, saya rumah sakit penghalang. Saya sudah memperhatikan kondisi kakak Anda. Dia seharusnya mengalami patah tulang. Yan Liu Yuan tertegun, kalau begitu datang dan biarkan saudaraku yang menanganinya. Pria parubaya itu berdiri diam, dan Yan Liu Yuan bahagia. Dia meletakkan cangkul kering ke sisi lain, dan pihak lain bergerak lagi. Dokter berjalan ke sisi Ren Xiaosu, dan Yan Liu Yuan bertanya, jika itu hanya patah tulang, mengapa saudara laki-laki saya masih belum bangun? Jari dokter diuji pada Ren Xiaosu. Dia berkata, begitu banyak patah tulang harus sangat terkejut. Kamu yang melihat cederanya dulu, kata Yan Liu Yuan. Setelah beberapa saat, dokter mengatakan, perkiraan kasar lokasi patah tulang adalah sebanyak 10, dan bahkan patah tulang. Dampak besar seperti itu harus mencapai otak, sehingga ia tidak akan bangun untuk sementara waktu. Apakah Anda ingin memberinya tulangnya dulu? Kata Yan Liu Yuan. Dokter menggelengkan kepalanya. Saya hanya bisa mengalami patah pada sendi tungkai, tetapi di tempat lain saya membutuhkan peralatan bantu profesional. Dan bahkan untuk membuat paku baja pada tulang untuk memastikan bahwa ia pulih dengan lebih baik, tetapi bahkan pada saat itu tidak mungkin untuk sepenuhnya pulih. Saya takut dia akan memiliki beberapa perbedaan dengan orang-orang biasa di kemudian hari. Dokter mengatakan bahwa ia sefemal mungkin, sejujurnya, ia tidak yakin bahwa ia sempurna untuk Ren Xiaosu, dan bahwa gejala-gejala patah tulang kominut dapat disatukan. Jangan katakan bahwa dia bahkan tidak bisa melihat film X-ray sekarang, bahkan jika dia bisa melihatnya. Ketika wajah Yan Liu Yuan suram, apakah Xiao Xiao akan dinonaktifkan? Dia tidak percaya itu. Dia tidak mau percaya. Pada saat ini, saudara perempuan Xiao Yu mengerutkan kening dan bertanya, masalah apa yang akan dia miliki dalam pikirannya. Misalnya, amnesia. Dokter menjelaskan, meskipun saya bukan otak, saya tahu bahwa situasi amnesia tidak terlalu banyak. Saya tidak perlu mempertimbangkan aspek ini untuk saat ini. Namun, jika tulangnya yang patah tidak terhubung, kemungkinan akan menyebabkan nekrosis. Maka itu tidak akan diselamatkan, setidaknya tidak akan diselamatkan di padang belantara ini. Yan Liu Yuan terdiam, sejujurnya, dia berharap Xiaosu bisa melupakan beberapa orang. Dia tahu bahwa Ren Xiaosu adalah orang yang sangat berat hati, kalau tidak, dia tidak akan menerima Chen tak terkalahkan, atau dia tidak akan menyelamatkan Li Qingzheng. Jadi dia tidak tahu betapa sedihnya Ren Xiaosu akan bangun. Jika Ren Xiaosu bangun untuk mengetahui bahwa Chen tidak terkalahkan, apa yang akan menjadi reaksi? Yan Liu Yuan lebih suka Xiaosu kehilangan ingatannya. Tiba-tiba, suara lemah terdengar, biarkan dia pergi, lukaku tidak dirawat oleh orang lain. Yan Liu Yuan melihat ke belakang pada keterkejutan itu, dia terkejut menemukan bahwa Ren Xiaosu telah membuka matanya, tetapi matanya sangat lelah. Saudaraku, biarkan dokter memberimu tulang. Yan Liu Yuan berbisik. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri, Ren Xiaosu tersenyum keras. Dia melihat sekeliling dan bahkan sulit untuk menggerakkan lehernya, tapi tiba-tiba dia terpana, tak terkalahkan, apakah kamu melihat tak terkalahkan? Bab 292. Manjakan diri Anda dengan tulang. Semua orang di sekitar mereka diam, mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Xiao Xiao, bahkan mereka tidak mau menjelaskan apapun pada Xiao Xiao. Tapi kuharap Xiao Xiao akan selalu berada dalam kegelapan. Wang Fugui berkata, Tuan, dia berkata bahwa dia telah pergi terlebih dahulu untuk sementara waktu. Ren Xiaosu menatap Wang Fugui, dia bukan orang bodoh, atau dia sedikit lebih pintar dari kebanyakan orang. Tidak perlu mengatakan apapun, dia sudah menebak kebenarannya. Jadi ketika Wang Fugui mengatakan ini, Ren Xiaoshuang, yang sedang berbaring, tiba-tiba meneteskan dua air mata, bagaimana dia pergi. Setelah Yan Liu Yuan membiarkan dokter pergi, dia duduk ke Ren Xiaosu, ketika saudara yang tak terkalahkan berjalan, dia menabrak setan 10 pihak, dan kaki penuh pesona.
Langit penuh dengan awan berwarna-warni, dan lampu langit bersinar pada dirinya, seperti membuka gerbang langit untuknya. Kurasa seseorang di langit datang untuk menjemputnya. Ren Xiaosu tidak berbicara lagi, dan dia sekali lagi diam. Namun, Yan Liuyuan tiba-tiba menemukan bahwa Ren Xiaosu gemetar, dan bahkan wajahnya memerah. Yan Liuyuan membuka kaki dan lengan Xiaosu, dan ia menemukan bahwa pembuluh darah kaki dan tangan Ren Xiaosu menjadi perak. Yan Liuyuan sendiri juga memiliki robot nano, jadi dia terlalu menyadari apa yang sedang terjadi di sini. Ren Xiaosu secara paksa menggunakan robot nano untuk memberi dirinya tulang tanpa adanya anestesi. Beberapa orang selalu menggambarkan rasa sakit mereka, mengatakan bahwa itu menyakitkan bagi sumsum tulang, tetapi ini adalah pernyataan yang berlebihan sepanjang waktu. Itu bukan retorika berlebihan bahwa rasa sakit Ren Xiao di sumsum tulang. Tulang-tulangnya patah, dan sepotong tulang tersangkut di daging dan darah. Dia perlu menggunakan robot nano untuk menjaga tulangnya, dan potongan-potongan itu disambungkan kembali ke tulang yang patah. Ini seperti memainkan puzzle, terkadang itu salah mengeja. Rasa sakitnya, hanya dengan mengangkat satu tangan, biarkan Ren Xiaosu langsung pingsan. Setelah beberapa saat, Xiaosu bangun. Setelah bangun, dia terus menggunakan robot nano untuk memberi dirinya tulang, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Suara Yan Liuyuan yang menangis di samping bahkan tidak bisa bersama. Saudaraku, silakan istirahat dan berhenti. Xiao Xiao dapat menggigit giginya dan tidak berbicara. Dia tidak bisa berhenti, dia hanya menghubungkan tulang sesegera mungkin, dan kemudian memperbaikinya dengan robot nano. Dia tidak akan jatuh ke sekuel apapun nanti. Limbah ini terlalu berbahaya. Jika dia cacat di masa depan, bagaimana dia bisa menghadapi bahaya yang tidak diketahui? Bangun ini pusing, tidak tahu berapa kali harus mengulang. Yan Liuyuan tiba-tiba mengerti, Ren Xiaosu ini adalah untuk mengambil rasa sakit tubuh, untuk menekan rasa sakit di hatiku. Jenis rasa sakit di hati saya seperti lubang di hati saya kosong. Ketika Wang Fugui dan Li Qingzheng memahami apa yang sedang dilakukan Ren Xiaosu, mereka terkejut jika mereka tidak melihatnya. Mereka hampir tidak percaya bahwa seseorang dapat menahan rasa sakit dan memberi diri mereka tulang. Orang biasa akan berseru bahkan jika mereka memotong pisau, dan Ren Xiaosu sekarang memotong pisau yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Sehingga dia bisa mengeluarkan tulang yang tersangkut di daging dan darah. Sampai Ren Xiaosu memperbaiki semua tulang, dia terpana setelah dia diperbaiki dengan robot nano, keringat di tubuhnya benar-benar membasahi pakaian. Xiao Yuji menyeka keringat untuknya sambil menyeka air matanya. Yan Liuyuan tiba-tiba berkata, ketika kakakku masih tidak berburu, kami semua makan sayuran liar. Semua orang tertegun, mereka tidak tahu bahwa Yan Liuyuan tiba-tiba berkata mengapa. Saya hanya mendengarkan Yan Liuyuan dan melanjutkan. Tidak ada yang mengajarinya sayuran liar mana yang tidak bisa dimakan, mana yang bisa dimakan. Beberapa sayuran liar sangat pahit, dan beberapa sayuran liar sedikit beracun. Bagaimana menurut Anda dia tahu apa yang bisa dimakan? Itu setelah dia mencicipinya sebelumnya, dan dia menyerahkannya kepadaku. Orang kaya dan paman berkata ya, hidup kakakku sulit, dia tidak sulit, dia telah diracuni di hutan belantara. Pada saat ini, para pengungsi melihat bahwa tidak ada hal yang lebih berbahaya. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di kamp dan menunggu penyelamatan tentara Li. Mereka dengan tegas percaya bahwa Li akan datang untuk menyelamatkan mereka. Lagi pula, mereka adalah penghuni sah dari penghalang. Pada siang hari, Yan Liuyuan membuat pengisian ulang jangka pendek, dan tidak ada hambatan yang berani mendekati mereka lagi di siang hari. Para penginjil yang melarikan diri dari kota sadar akan atmosfer yang akrab di Yan Liuyuan, dan mereka ingin sekali mendiskusikan kehidupan di alam liar seperti yang mereka lakukan. Pada akhir hari, Yan Liuyuan tidak dapat dipisahkan dari sisi Ren Xiaosu. Dia dulunya adalah penjaga tapi tetap saja. Di tengah malam, semua orang dibangunkan dengan berkabung. Mereka melihat sumber suara. Akibatnya, mereka melihat tangan Yan Liuyuan berdarah di sebelah Ren Xiaosu, ketika dia berbaring dengan dua orang dewasa, salah satunya masih. Yan Liuyuan mengambil rambut pria itu dan menarik orang lain ke atas.
Dia dengan tenang menyeka belati dari leher orang lain, ada seseorang yang menguntit kita ini akhirnya, aku ingin menemukan sesuatu untuk dimakan, aku pergi ke hutan belantara untuk menemukan. Pernah menjabat sebagai Xiao Su dan Yan Liu Yuan, ada beberapa keraguan. Mengapa Yan Liu Yuan juga orang yang luar biasa, tetapi tampaknya kekuatan fisiknya tidak banyak. Menurut kemajuan orang-orang luar biasa lainnya, kebangkitan begitu lama kualitas fisik seharusnya jauh lebih tinggi daripada orang dewasa, tetapi Yan Liu Yuan tidak demikian. Seolah-olah identitas manusia supernya palsu, bahkan serangan balik biasa tidak dapat melawan. Sekarang, Xiao Xiao menggunakan robot nano untuk membantunya mengisi papan pendek ini. Semua penghalang menatap Yan Liu Yuan, dan mereka tiba-tiba menyadari bahwa anak itu menjadi gila. Selama seseorang mungkin mengancam remaja yang tidak sadar di sekitarnya, pihak lain tidak akan ragu untuk membunuh. Selain itu, mereka merasa bahwa Yan Liu Yuan muak dengan mereka dari hati. Seseorang meninggalkan jarak dan berbisik, ketika tentara kembali, mereka akan melaporkan semua perbuatan buruk mereka, dan mereka hanya akan mendapat sanksi berat. Ya, pasukan Li akan segera tiba. Hanya ketika mereka mengatakan kata-kata ini, mereka merasa bahwa beberapa dari mereka pingsan. Ini sepanjang hari. Mengapa pasukan Li belum tiba? Bahkan jika garis depan Gunung Qingsheng sedang bertarung, bisakah ada lebih banyak pasukan di penghalang belakang? Kenapa tidak ada yang datang? Namun, pada saat ini, lampu kendaraan di utara agak redup, dan para pengungsi semua bersemangat, pasukan Li akhirnya ada di sini. Kita diselamatkan. Namun, ketika kendaraan mendekat, mereka melihat bahwa para pengungsi ini tidak bermaksud berhenti, tim yang panjang sebenarnya langsung menuju ke selatan. Ketika pasukan infanteri belakang lewat, seseorang tiba-tiba menarik seorang prajurit dan berteriak, "Tuan, Anda harus pergi kemana? Selamatkan kami. Selamatkan kami, kirimkan kami makanan." Bab 293. Kamp Pengungsi Muda. Prajurit itu berkata dengan acuh tak acuh, "Selamatkan kamu. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Gunung Qingsheng Utara telah jatuh, dan Brigade Lapis Baja Yang dan Brigade Infanteri akan segera tiba. Kami akan mundur ke Gunung Guangying belakang. Apa yang kita lakukan? Kita dibunuh di sini," kata satu orang sambil menangis. Akibatnya, saat ini, ada seorang perwira militer di pasukan Li berkata, dengan senjata, "Jika Anda mengalahkan Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan." Menyatakan mata-mata agar tidak bergaul dalam kerumunan mereka dan melarang mereka mendekat. Menamparkan menyalakan pistol, pasukan Li sebenarnya mengarahkan pistol ke para pengungsi dan berteriak agar para pengungsi mundur. Para pengungsi tidak dapat memimpikannya. Mereka menunggu pasukan Li sepanjang hari dan mereka akan memperlakukan mereka seperti ini. Mereka cemas, Anda tidak bisa memperlakukan penghuni penghalang hukum seperti ini. Saya ingin mengeluh kepada Anda. Tetapi ketika pasukan Li mendengar ini, seseorang tertawa keluhan. Di mana saya bisa mengeluh? Anda bisa hidup dan mengutarakan. Setelah itu, pasukan Li terus mengungsi. Beberapa pengungsi ingin mengejar mereka, tetapi mereka mendengar suara tembakan. Peluru Li mengenai kaki mereka dan memperingatkan mereka agar tidak bergerak. Beberapa pengungsi runtuh di tempat. Ketika hambatan runtuh, melihat dunia mereka pernah terpukul, dan ketika mereka berharap bahwa penyelamat meninggalkan mereka, itu adalah kejutan hebat lainnya. Pikiran Yan Liu Yuan tidak sama dengan para pengungsi. Pada saat ini, Yan Liu Yuan bahkan lebih khawatir bahwa Li akan membawa mereka pergi. Bagaimanapun, identitas Ren Xiaosu lebih sensitif. Di malam hari, itu adalah 8 jam sebelum keberangkatan Li, dan Xiaosu bangkit kembali. Kali ini matanya sudah tenang, "Pergilah ke pegunungan, jangan tinggal di sini." Pada saat ini, Ren Xiaosu secara samar-samar memiliki ide untuk mundur dari gunung. Tentu saja, ini juga munculnya benih, memberikan kemampuan untuk mundur ke pegunungan bersama semua orang. Benih-benih itu cukup baginya untuk membuka sebidang kecil tanah murni di hutan belantara. Satu-satunya hal yang tidak baik adalah bahwa itu melukai tulang selama 100 hari, meskipun Ren Xiaosu sekarang orang yang sehat secara fisik, mungkin memerlukan waktu puluhan hari untuk pulih. Tanah putih yang tertutup salju asli membalik sepotong lumpur setelah mobil lapis baja itu ditabrak, memperlihatkan tanah hitam di bawah.
Ren Xiaosu tidak bisa bergerak ketika dia berbaring di tanah, dia mengerutkan kening dan mendesah, sudah terlambat. Hanya karena komanya terlalu lama, dia menunda waktu terbaik untuk pergi. Namun, Brigade Lapis Baja Yang dan Brigade Infanteri tiba dengan cepat, para pengungsi berkata dengan tenang, yang seharusnya tidak seperti kita. Kita hanya warga sipil dan tidak ada perang. Ya, perang diprakarsai oleh Li, dan itu tidak ada izinnya dengan kita. Bahkan jika yang menempati 108 penghalang, kita juga penghuni legal dari 108 penghalang itu, kata beberapa orang. Ketika pasukan yang tiba, seorang petugas di kendaraan lapis baja mengerutkan kening dan memandang para pengungsi. Petugas melompat turun dari kendaraan lapis baja, dan dua perusahaan yang diperkuat dengan cepatnya pembongkaran hingga kepadatan, tetapi ketika mereka menghadapi sedikit perlawanan, mereka melepaskan tembakan peringatan atau menggunakan popor untuk menghancurkan orang. Kamu adalah pengungsi dari 108 penghalang. Mari kita kembali ke rumah. Ini hanya upaya tatap muka, dan para pengungsi ini telah mengubah identitas mereka. Hanya petugas yang tidak menghargai, kembali ke 108. Siapa yang tahu jika Anda memiliki mata-mata di dalamnya, bagaimana jika Anda pergi ke Gunung Guangying untuk bertarung di belakang? Said, petugas itu berkata kepada ajudan di sebelahnya, keduanya memperkuat perusahaan, meninggalkan para pengungsi ini untuk membangun sebuah kamp pengungsi di sini dan merawat mereka. Konsorsium mana yang membutuhkan orang, talenta yang produktif, atau siapa yang akan menambang, atau siapa yang bertanggung jawab untuk produksi di pabrik. Jadi untuk konsorsium, orang juga merupakan salah satu sumber daya, dan tentu saja mereka tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Sebelum perang akhir, orang-orang ini tidak ingin meninggalkan kamp pengungsi. Pada saat ini, pasukan Li di garis pertama Gunung Qingsheng telah runtuh. Garis depan Gunung Suanglong, Gunung Tantou dan Gunung Fengyi di timur juga berhasil dikalahkan. Situs. Di sana, konsorsium ketiga masih kesulitan untuk bertarung. Pasukan yang terus bergerak ke selatan, dan dua senjata penguat amunisi yang tersisa ketika penjaga didirikan di kam-kam. Komandan kompi perusahaan mengatakan, saya akan memberi Anda jumlah pekerjaan yang perlu Anda lakukan setiap hari. Jumlah yang harus Anda selesaikan bukanlah kesalahan. Pasukan lapis baja digunakan untuk membangun jalan. Sekarang karena jalan yang sudah mulus, tekanan pada teknik batalion tidak begitu besar, sehingga memungkinkan untuk memisahkan dua bala bantuan dan tetap di sini. Pasukan yang sangat efisien, dan hanya membutuhkan 1 jam untuk menghitung angka dan memberikan tugas kepada semua orang. Namun, Yan Liu Yuan tiba-tiba menemukan bahwa pengugasan tugas itu bahkan termasuk dalam yang terluka, dan bahkan yang terluka harus menyelesaikan beban kerja secara penuh. Jika Ren Xiaosu dalam kondisi baik, mereka dapat terbunuh dari kamp pengungsi. Armor luar Xiaosu tidak takut pada tentara biasa ini, tetapi tidak ada yang seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Fugui memandang Ren Xiaosu, yang sudah koma. Kamu hanya bisa bersembunyi di sini dulu, kata Yan Liu Yuan, untungnya, yang tidak akan melewati kita. Kami dapat memiliki 2 orang yang terluka, kata Wang Fugui, jumlah pekerjaan yang telah diatur tidak akan selesai. Yan Liu Yuan mengerutkan kening dan pergi untuk memperkuat kesopanan dari perusahaan-perusahaan. Tuan, apakah Anda tahu yang Xiaoyu? Itu memperkuat perusahaan-perusahaan tanpa udara segar. Jangan sedikit berantakan, ingin malas, Anda tidak tahu orang-orang yang Anda katakan, bekerja keras, dan teman-teman Anda berbaring di tanah, jangan malas. Mata Yan Liu Yuan dingin, tetapi dia tidak berdebat dengan pihak lain, tetapi tiba-tiba berkata, jumlah pekerjaan mereka yang bisa saya lakukan untuk mereka. Komandan kompi berkata, mengapa kamu tidak bisa melakukannya, selama kamu bisa menyelesaikannya. Bab 294. Tumbuh 6 Yuan. Yan Liu Yuan berdiri dengan tenang, mereka sekarang memiliki 6 orang yang terluka, jika semua tugas diselesaikan untuk 6 orang yang terluka, itu adalah beban kerja yang sangat menakutkan. Itu memperkuat tugas menugaskan tugas kepada semua orang, dan pasti akan menetapkan tugas yang dapat dilakukan semua orang dengan upaya penuh, ini berarti sangat sulit untuk menyelesaikan tugas. Dan bagaimana hal itu dapat dilakukan untuk orang lain?
Pada saat ini, Wang Fugui dan Li Qingzheng mendatanginya dan berkata, "Jangan khawatir, kami akan bersama Anda, dan bersama-sama kita akan melewati kesulitan ini ke masa lalu." 3 siswa pria yang tidak terluka lainnya juga berdiri, "Ada kita." Bahkan siswa perempuan mengangkat tangan, "Kami juga dapat berbagi." Wang Yuqi yang terluka juga berjuang untuk berdiri, "Cedera saya hampir sama, saya juga bisa pergi bekerja." Yan Liu Yuan tersenyum dan berkata, "Duduk, jangan dinonaktifkan. Anda tidak harus sekuat diri Anda, lakukan saja sesuatu." Saya harus mengatakan bahwa Yan Liu Yuan terasa sedikit hangat. Orang-orang di sekitar saya telah mengalami ujian waktu. Setiap orang adalah rekan satu tim yang memiliki banyak masalah. Ini juga merupakan dasar untuk saling percaya. Lihatlah pengungsi lain di sekitar Anda, dan tidak ada orang yang dapat saling membantu. Di masa lalu, Yan Liu Yuan dan Ren Xiaosu berdua saja, dan mereka adalah 2 orang. Pada suatu saat, Yan Liu Yuan tiba-tiba merasakan kekuatan persatuan. Kakak Xiao Yu mengambil segenggam lumpur dan melukiskan lumpur pada murid-murid perempuannya dan wajah Jiang. Di hutan belantara ini, ketika tidak ada millet kecil, Anda harus mencegah orang lain mengingat kita. Anda putih. Menghargai, pasti akan ada orang yang berpikir, menunggu seseorang menemukan tempat untuk berganti pakaian, mengenakan pakaian longgar dan tidak mengungkapkan tubuh. Siswa perempuan itu sedikit malu. Terlalu jelek untuk mengoleskan lumpur pada wajah ini. Namun, siswa perempuan yang dapat menemukan waktu ini bukan orang bodoh, mereka membiarkan Xiao Yu kakak melukis mereka. Setelah lukisan itu selesai, semua orang saling memandang dan tertawa, dan mereka semua jelek. Xiao Yuji melanjutkan dengan mengatakan, "Ada batu di sakunya. Jika seseorang mencoba berperilaku tidak pantas, dia akan menembak kepalanya dengan batu. Ingat untuk mengambil 1 inci posisi setelah alis." Dia mungkin mengatakan bahwa dia bisa menembak orang mati, Xiao Su mengajari saya. Ini adalah filosofi bertahan hidup yang diikuti Xiao Yuji dengan Xiao Su, yang pertama kali belajar bersembunyi, dan jika mereka tidak bisa bersembunyi, mereka akan membunuh. Ini bukan proyek kecil untuk membangun kamp pengungsi. Selama periode ini, tanah, penebangan, dan sebagainya, masing-masing membutuhkan banyak tenaga kerja. Jika pasukan yang terlatih digunakan untuk membangun kamp, mungkin perlu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Namun, hanya perlu menjadi pengawas dan tidak memulai. Bahkan ketika mereka mengetahui bahwa seseorang itu malas, mereka akan dengan kejam menggunakan senjata mereka untuk menghancurkan tubuh yang lain. Seorang lelaki tua diangkat ke pinggang oleh para prajurit, dan dia tidak pernah lagi berdiri lagi. Ada juga 108 warga yang ingin protes, tetapi ketika mereka mengatakannya, mereka dilemparkan ke tanah oleh tentara. Para pengungsi semuanya mati rasa, dan tiba-tiba mereka menyadari bahwa nasib mereka akan berubah ketika perang tiba. Tidak ada yang bisa keluar dari perang. Faktanya, rencana yang untuk membangun sebuah kamp pengungsian juga sangat mendalam. Biarkan para pengungsi kehabisan energi selama pembangunan kamp, sehingga tidak ada upaya untuk membuat masalah dengan ngengat. Ini biasanya cara mereka berurusan dengan veteran. Ketika sekelompok veteran pensiun, untuk mencegah veteran membuat masalah, petugas akan mengambil veteran untuk menanam pohon. Saya menggali lubang-lubang pohon yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian menguburnya lagi. Setiap hari, para veteran melempar sampai mati, dan tidak ada yang peduli dengan masalah. Yan Liu Yuan mereka ditugaskan untuk membawa pohon cincang. Tugas 1 hari adalah membawa 10 potong kayu per orang per hari, 2 orang mengangkut 1, dan 1 memiliki ketebalan paha. Pohon-pohon itu sangat berat, terutama Yan Liu Yuan sedikit lebih rendah, ketika pohon-pohon condong ke arahnya, dia merasa seolah-olah sebagian besar berat seluruh pohon telah ditekan ke arahnya. Pada awalnya, semua orang merasa bahwa tidak terlalu besar untuk membawa 10 orang setiap hari, tetapi ketika mereka benar-benar tangan, mereka menemukan bahwa kayu itu tenggelam di luar imajinasi. Untungnya, Yan Liu Yuan memiliki robot nano, dia mengumpulkan robot nano di bahu, lengan, dan kakinya, yang membuatnya jauh lebih mudah. Namun, dia tidak hanya harus membawa 10, tetapi juga untuk menyelesaikan tugas Ren Xiaosu, yang terluka dari orang-orang ini, energi dari robot nano tidak bisa mengimbangi, pundak juga digiling. Dan tangan adalah lecet.
Yang lain dapat beristirahat setelah mengangkat satu, tetapi Yan Liu Yuan tidak bisa melakukannya. Ada daftar yang terdaftar di sisi tentara Yang. Semua orang harus terdaftar di belakang, sehingga mereka tidak akan dihukum. Jangan punya sedikit air. Selain itu, unit konsorsium ini tidak peduli dengan Anda, pria, wanita dan anak-anak, tetapi semua orang telah mengatur tugas berat yang sama, dan mereka tidak akan dipukuli. Yan Liu Yuan pernah memberitahu Ren Xiaosu bahwa dia membenci penghalang, membenci konsorsium, dan membenci penghalang. Dia bahkan mengatakan kepada Ren Xiaosu bahwa jika Yang Xiaoyu tidak datang kepada mereka, mereka tidak akan pergi ke penghalang 88. Sebelum Yang Xiaoyu datang ke penghalang 108, Yan Liu Yuan cukup senang di dalam hatinya, dia selalu merasa bahwa Yang Xiaoyu berbeda dari hambatan lainnya. Selain itu, Yan Liu Yuan juga berharap bahwa konsorsium yang di mana Yang Xiaoying berada dapat berbeda dari yang lain, dan tidak akan seperti manusia. Ternyata konsorsium di dunia umumnya hitam, dan tidak ada perbedaan esensi yang besar. Tidak sama, hanya Yang Xiaowei. Pada sore hari, Xiao Yuji telah kehabisan beban kerja, tetapi Yan Liu Yuan dan Wang Fugui harus melanjutkan. Wang Fugui yang malang jauh lebih tua, dan ketika dia bekerja pada hari ini, hidupnya hampir setengah jalan. Xiao Yuji dan yang lainnya mengambil istirahat sejenak dan berdiri untuk membantu Yan Liu Yuan berbagi tekanan. Namun, kekuatan fisik gadis itu terbatas, dan Yan Liu Yuan membujuk mereka untuk kembali. Pada malam hari, Xiao Yuji menunggu Yan Liu Yuan kembali lagi dan dengan cepat berkata, 6 Yuan, istirahatlah. Wajahmu agak salah. Saya melihat bahwa Yan Liu Yuan pucat dan bibirnya sedikit ungu. Pada saat ini, Yan Liu Yuan menurunkan kayu, Xiao Yuji membuka pakaian di pundaknya dan melihat bahwa itu sudah sepotong daging. Xiao Yuji berkata dengan bisikan tertekan, bagaimana kamu tidak menggunakan robot nano? Tidak ada energi, desah Yan Liu Yuan. Dia juga ingin menggunakannya. Tetapi masalahnya adalah beban kerja hari ini terlalu besar. Hampir sama bagi orang lain untuk memindahkan 10 hutan. Dia dan Wang Fugui harus bergerak lebih dari 20 kali sehari. Ruting. Kau kembali beristirahat, kata Xiao Yuji, ada beberapa lagi, aku akan membawanya. Yan Liu Yuan meraih lengan Xiao Yu dan tersenyum, tidak ada, aku masih bisa memegangnya. Aku sedikit terluka dibandingkan dengan cedera saudara laki-lakiku. Bab 295, Kemampuan Kutukan Yan Liu Yuan. Hari ini, Liu Yuan tiba-tiba menemukan bahwa rasa sakit di tubuh benar-benar dapat menekan rasa sakit di hati saya. Kemudian dia berpikir, Ren Xiaosu perlu menggunakan rasa sakit di tulangnya untuk menekan kesedihan di hatinya. Berapa banyak rasa sakit yang diperlukan dalam hati Xiaosu? Para pengungsi yang bekerja di samping menonton lelucon. Para pengungsi ini juga merasa bahwa tim Yan Liu Yuan sangat sengit, tetapi bagaimana dengan sekarang? Dalam menghadapi pasukan yang, semua orang masih harus bekerja, dan Yan Liu Yuan, yang terluka, harus melakukan lebih banyak pekerjaan. Yan Liu Yuan memandangi seorang pria parubaya yang sedang sombong. Dia berkata kepada Xiao Yuji, kuharap aku bisa memiliki kekuatan kakakku dan membunuh orang-orang ini. Xiao Yuji menyeka keringatnya dan tersenyum, ketika aku membenci seseorang sebelumnya, aku akan mengutuknya di hatiku. Aku bahkan akan mengatur beberapa metode kematian untuknya. Seseorang yang berjalan mati, ada jika serigala digigit, pikirkanlah dan Anda dapat mencobanya. Yan Liu Yuan tersenyum keras, baris itu, aku akan mencoba. Hasilnya adalah pada saat ini, pria parubaya berdiri dan ingin pergi ke kenyamanan, tetapi dia tidak mengambil 2 langkah. Tetapi tiba-tiba menginjak sepotong salju yang diinjak pada permukaan yang kokoh dan jatuh ke depan. Tetapi melihat bahwa pria parubaya itu kehilangan keseimbangan, lengannya melambai lemah di udara. Jika ada kejatuhan seperti itu, tidak akan ada apa-apa, tetapi tiba-tiba dia menemukan ada batu kecil di depannya. Ketika dia jatuh, itu jatuh ke batu kecil yang menonjol, dan kepalanya pecah darah. Yan Liu Yuan tertegun untuk waktu yang lama, dia tidak pernah mengutuk orang sebelumnya, tetapi kutukan itu tidak begitu spesifik. Kali ini, dia tiba-tiba, seperti kata Xiao Yuji, mengutuk pria parubaya yang baru saja bersenandung di hati dan menyelinap ke batu. Akibatnya, pria parubaya benar-benar menyelinap ke batu.
Namun, Yan Liuyuan tidak secara langsung mengutuk kematian itu. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu perlahan-lahan naik dan berkata, rumput, bagaimana bisa tergelincir? Yan Liuyuan tidak berteriak dan terus mengangkat kayu, dan Xiao Yuji tidak berbicara balik untuk menjaga Ren Xiaosu. Keduanya sepertinya sudah menebak di mana masalahnya terletak. Xiao Yuji tahu bahwa Yan Liuyuan mungkin juga menjadi orang yang luar biasa, tetapi Yan Liuyuan dan Ren Xiaosu tidak pernah mengatakan apa-apa, dia belum bertanya. Tetapi setiap kali Xiao Xiao pergi untuk waktu yang lama, Yan Liuyuan akan mengalami demam tinggi, yang harus membuat Xiao Yuji merasa agak terlalu kebetulan. Sekarang, kejatuhan pria parubaya ini menegaskan beberapa pemikiran Xiao Yu. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa bahkan Yan Liuyuan sendiri terkejut, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu. Tidak, ini bukan kebetulan. Ternyata kemampuannya bukan hanya dia bisa membuat keinginan untuk membiarkan Xiao Xiao mendapatkan bonus keberuntungan, dia juga bisa menggunakan kutukan tertentu untuk membunuh. Kemampuan ini sendiri merupakan penggunaan dua sisi, tetapi dia tidak memiliki kutukan yang sangat spesifik sebelumnya, jadi saya tidak menemukannya. Sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa kemampuannya yang luar biasa tampaknya memiliki kegunaan lain. Baru kemudian, Yan Liuyuan tiba-tiba menginjak permukaan salju yang padat, tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan umumnya jatuh ke depan. Dalam sekejap, Yan Liuyuan terkejut. Dia mengambil robot nano yang baru saja diisi ulang untuk waktu yang lama. Jari-jari kakinya tiba-tiba berubah arah dan jatuh di salju. Yan Liuyuan agak canggung, dan dia terkejut menemukan bahwa bahkan mantra itu memiliki serangan balik. Jika dia tidak memiliki robot nano yang diberikan Xiaosu padanya, aku khawatir itu juga merupakan akhir dari pertumpahan darah. Kemampuan ini terlalu aneh, dan bahkan mantra akan menderita serangan balik yang sama. Oh, tapi Yan Liuyuan melihat di mana dia seharusnya jatuh, dan menemukan bahwa tidak ada batu di sana. Saat dia jatuh, dia pikir dia akan memiliki nasib yang sama dengan pria parubaya, tetapi sekarang tampaknya pemberontakan itu tidak persis sama, tetapi kutukan yang telah dipotong. Perbedaannya adalah bahwa ketika orang setengah baya jatuh, ada batu di depannya, jika tidak, faktor risiko sangat berkurang. Meskipun mantra juga memiliki serangan balik, hasilnya tampaknya dapat diterima, dan Ren Xiaosu telah menebus kesalahannya. Dan kemampuannya untuk menahan risiko jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Itu seperti seseorang yang mengutuk seseorang yang terkena peluru nyasar barat daya untuk mematahkan tulang rusuk ketiga dadanya dengan persiapan. Dia bisa menggunakan robot nano untuk memblokir peluru di muka. Tentu saja, membunuh orang seperti ini sangat merepotkan, tetapi kemenangan itu tersembunyi. Ketika seseorang meninggal secara tidak sengaja, siapa yang bisa memikirkan apa yang dia lakukan? Siapa yang akan percaya bahwa kutukan bahkan dapat membunuh orang sekarang? Yan Liuyuan tidak memiliki tubuh super fisik seperti orang luar biasa lainnya, dan ini seperti belenggu yang dunia tekuk demi kekuatannya, untuk mencegahnya dari pelecehan yang tidak terkendali. Tapi robot nano yang Ren Xiaosu persiapkan untuknya seperti mengubah hidupnya. Ukiran 6 Yuan ini tiba-tiba merasa bahwa kemampuannya mungkin memiliki lebih banyak kegunaan, tetapi dia belum mengembangkannya. Di malam hari, Yan Liuyuan lelah dan kembali ke Ren Xiaosu. Ren Xiaosu sudah bangun lagi, lelah. Yan Liuyuan tersenyum dan berkata tidak lelah. Ren Xiaosu melihat pakaian di pundak Yan Liuyuan, dan dia berbisik. Aku punya 3 potong peralatan pengisian nirkabel Li untuk para prajurit nano. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kau terlalu mencolok di punggungmu. Sekarang, mulai besok, robot nano Anda akan kembali dan berbelok. Setelah saya selesai mengisi daya dan keluar, saya seharusnya bisa melengkapinya selama beberapa hari. Ini masih posisi 313 Ren Xiaosu, ketika itu, tenda Linsi dihancurkan oleh tembakan, hanya 3 yang bisa digunakan. Ren Xiaosu mengangkat tangannya dengan cara yang sulit. Dia menyerahkan Xiao Yuji 2 botol obat hitam, bawa semua orang ke tempat yang terluka, dan akan segera sakit. Awalnya, semua orang duduk di sebelah api unggun dan menghisap udara. Luka di bahu dan tangan mereka sakit ketika mereka saling menyentuh, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa.
Sekarang Xiao Xiao baru saja bangun, mereka memecahkan masalah terbesar bagi mereka. Pada saat ini, semua orang berharap bahwa Xiao Xiao akan segera membaik, dan tidak ada Xiao Su di tim. Yan Liu Yuan berkata kepada Ren Xiao Su, "Saudaraku, aku menemukan kemampuan baruku, kutukan." Berharap dan mengutuk itu seperti hitam dan putih. Yang satu berkah bagi yang lain, dan yang lain mengutuk karena bencana. Semuanya terkonsentrasi pada Yan Liu Yuan. Ren Xiaomei mengerutkan kening, jelaskan temuan Anda secara rinci. Kutukan itu harus dijelaskan dalam hati secara lebih spesifik, misalnya, karena beberapa faktor mengarah pada hasil tertentu, menjadi logis, kata Yan Liu Yuan, logikanya sangat jelas. Ren Xiaosu merenung, kalau begitu kamu coba kutuk aku dan tunggu sebentar untuk makan kentang dan batuk beberapa kali. Yan Liu Yuan tertegun, bisakah kita tidak punya kentang? Ren Xiaosu berkata, kamu mencoba subscribe channel Dongeng Donghua ini. Yan Liu Yuan mengutuk Xiao Xiao dengan mata terpejam. Hasilnya adalah seseorang tiba-tiba berteriak pada saat itu, seseorang menggali banyak kentang. Mereka sepertinya telah menemukan sepotong kentang. Yan Liu Yuan terkejut ketika dia melihat Ren Xiaosu, apakah ada operasi seperti itu? Apa yang kamu lakukan, cepat gali kentang. Ren Xiaosu mendesak. Bab 296, Kehendak Spiritual. Di malam hari, semua pengungsi sedang menunggu kentang panggang di sebelah api unggun. Aroma kentang panggang terus melayang keluar dari api. Pasukan yang melihat tempat kejadian dan terkejut, keberuntungan kelompok orang ini benar-benar bagus, bagaimana? Baru saja menemukan sebidang tanah kentang. Hanya Yan Liu Yuan dan Ren Xiaosu yang tahu bahwa ini tidak tercapai karena kemampuan keberuntungan dan kutukan Yan Liu Yuan. Adapun prinsip-prinsip tertentu, mereka tidak tahu. Kemampuan orang lain sangat konkret, misalnya, Ren Xiaosu dapat melihat istananya sendiri, dan bahkan mengambil biji obat hitam, pisau hitam, dan bermain kartu darinya. Su Xianchu juga sangat figuratif, dapat memanggil bayangan, bahkan kemampuan Luo Xinyu dapat membuka pintu untuk melihat bayangan. Hanya kemampuan Yan Liu Yuan yang tidak dapat disentuh. Jika tidak dipenuhi berkali-kali, mereka bahkan tidak tahu apa kekuatan Yan Liu Yuan. Selain itu, kemampuannya belum tersedia untuk Anda sendiri, dan ini sangat aneh. Oleh karena itu, kemampuan ini hanya dapat ditambang sedikit, dan bahkan arah penggaliannya tidak mudah ditemukan. Sekarang, Ren Xiaosu menggunakan kemampuan kutukan terbalik untuk menemukan sebidang tanah kentang untuk mereka dan menyelesaikan masalah makan. 2 hari ini, bahkan Xiao Yuji, orang-orang ini hanya bisa makan sesedikit mungkin, karena makanan mereka tidak bisa bertahan lama, hanya bisa menghemat uang. Akibatnya, Ren Xiaogang baru saja bangun dan semua orang punya sesuatu untuk dimakan, dan masih banyak. Yan Liu Yuan, saat memberi makan Xiao Xiao untuk makan kentang, berkata, saudaraku, kamu masih harus segera sembuh. Ketika kamu tidak ada di sana, kita semua sedang terburu-buru. Ren Xiaosu mengamati kondisi penyembuhan jahitannya sendiri. Dia memikirkannya, masih membutuhkan 20 hari hingga 30 hari. Rata-rata orang harus mendapatkan 90 hari, tulang-tulangnya dianggap baik, dan Ren Xiaosu tampaknya memiliki 3 kali kualitas fisik orang biasa. Sehingga bahkan kemampuan penyembuhannya 3 kali lipat dari orang biasa. Yan Liu Yuan menghela nafas lega, dia hanya perlu berada di kamp pengungsi selama lebih dari 20 hari, dan mereka bisa pergi. Pada saat ini, Yan Liu Yuan berkata, saudaraku, konsorsium yang sepertinya tidak berbeda dengan konsorsium lainnya. Prajurit mereka seperti kehidupan manusia, dan penduduk yang ingin datang ke penghalang mereka mungkin tidak lebih baik daripada penduduk Li. Di mana ada orang baik dan orang jahat, desah Ren Xiaosu, Anda tahu bahwa ada banyak orang di pengungsi ini yang tidak memusuhi kita, tetapi mereka dengan jujur patuh. Tapi aku hanya tidak suka penghalang, kata Yan Liu Yuan. Sebenarnya, Anda tidak suka, bukan penghalang, kata Ren Xiaosu dengan tenang. Yang tidak Anda sukai adalah aturan di penghalang. Konsorsium menempatkan semua orang di kandang itu dan kemudian menggunakan aturan mereka untuk mengikat semua orang. Anda mendambakan kebebasan, tentu saja, tidak akan menyukai aturan ini. Petik 2. Yan Liu Yuan berbisik, dan Xiao Xiao tersenyum, aku juga tidak suka.
Mata Yan Liu Yuan berbinar, ketika kamu terluka, bukankah kita pergi ke penghalang Yang? Sekarang jalan di utara telah dibuka oleh Yang, tetapi mereka tidak memiliki status yang tepat untuk pergi ke utara, bukankah mereka memberitahu tentara Yang bahwa kita memiliki kepala mata-mata King? Ingin pergi menemui Anda. Ini tidak masuk akal. Ren Xiaosu terdiam sesaat, mari kita tunggu sampai aku terluka dan katakan. Pada saat ini, dia makan satu gigitan kentang, dan tiba-tiba angin dingin bertiup, dan udara dingin masuk ke mulut Ren Xiao dan membiarkannya tiba-tiba berjongkok. Sepotong kentang hancur di tenggorokannya untuk waktu yang lama. Ren Xiao senang, ini adalah kemampuan kutukanmu. Yan Liu Yuan menggigit sepotong kentang, dan dia juga menjilatnya, tapi alangkah baiknya meminumnya. Entah itu harapan dan kutukan itu akan menjadi sedikit lebih ringan. Ini harus menjadi jenis perlakuan istimewa khusus untuk pemilik kemampuan, tetapi kemampuan ini harus digunakan dengan hati-hati, karena reaksi ini tidak dapat dikendalikan. Tapi bagaimanapun juga, Ren Xiaosu sangat senang, karena semakin kuat kemampuannya dengan Yan Liu Yuan, semakin halus mereka di masa depan. Pada malam hari, Yan Liu Yuan telah bereksperimen dengan kemampuannya sendiri di samping api unggun. Dari waktu ke waktu, beberapa orang akan diserukan atau diselipkan di kamp, dan dia sendiri telah menderita banyak serangan balik. Kutukan itu adalah eksperimen dari mereka yang meminta mereka untuk mencari makanan sebelumnya, dan kutukan itu adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi tidak ada yang mengerikan tentang itu. Perlahan-lahan, Yan Liu Yuan mulai terbiasa dengan kemampuan barunya. Dia tetap di sebelah Ren Xiaosu dan berkata, hari ini, semua orang bekerja keras untuk mendapatkan yang terluka untukmu. Aku merasa bahwa semua orang di tim bisa mempercayai kepercayaan. Ya, Ren Xiaosu menanggapi dengan lembut dan sepertinya memikirkan sesuatu. Yan Liu Yuan tiba-tiba merasa bahwa rasa sakit di hati Ren Xiaosu masih ada di sana, tetapi dia sangat tersembunyi di laut dalam oleh Ren Xiao. Pada saat ini, Xiaosu berteriak kepada beberapa siswa lain dan bertanya, apakah Anda berolahraga selama sehari, perubahan apa yang telah dilakukan untuk mengendalikan robot nano? Setelah mendengarkan beberapa siswa, mereka mencoba menggunakan robot nano. Wang Yuqi berkata, tampaknya sedikit lebih cepat, tetapi jika Anda tidak merasakannya dengan hati-hati, Anda tidak mencobanya berkali-kali, Anda tidak dapat mendeteksinya. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, jumlah latihan dalam sehari hanya masalah waktu. Sebelum omong kosong mengatakan bahwa sebenarnya, ada banyak orang di pasukan reguler tingkat koordinasi regulerly di atas 80, orang-orang biasa akan sedikit lebih rendah. Ini membuat Ren Xiaosu menyadari bahwa tingkat koordinasi yang sinkron mungkin tidak diperbaiki sejak lahir, atau bagaimana mungkin ada kelompok dengan karakteristik khusus. Jadi apa perbedaan antara tentara reguler dan orang biasa? Pasukan reguler telah menerima pelatihan sistematis, tidak hanya pelatihan militer, tetapi juga pelatihan fisik. Kadang-kadang orang biasa tewas ketika melakukan pelatihan lintas negara. Meskipun gaya militer Li tidak baik dalam 2 tahun terakhir, pelatihannya belum jatuh berakhir. Gaya militernya tidak bagus karena ekspansi terlalu cepat. Terlalu banyak anak-anak Li yang tidak terlatih untuk masuk tentara dan membawa cuaca buruk. Karena itu, Ren Xiaosu berpikir bahwa tingkat koordinasi yang sinkron akan terkait dengan pelatihan fisik. Tentu saja, itu juga terkait dengan keinginan. Misalnya, dalam pelatihan, banyak pelatihan intensitas tinggi harus didukung oleh kemauan yang kuat, jika tidak, itu tidak akan selesai. Oleh karena itu, setelah pelatihan, kehendak tentara reguler semakin ditentukan, dan pada akhirnya, diputuskan bahwa tingkat koordinasi sinkron mereka umumnya tinggi. Terlepas dari kekuatan fisik atau kehendak spiritual, Ren Xiaosu merasa bahwa para siswa ini mengalami kesulitan, dan mereka akan dapat meningkatkan tingkat koordinasi yang sinkron. Termasuk Li Qingzheng, Wang Dalong dan Wang Fugui. Ren Xiaosu tiba-tiba teringat apa yang Yang Xiaoyu katakan kepadanya, ketika bencana melanda, kehendak spiritual adalah urutan pertama senjata ketika manusia menghadapi bahaya. Bab 297, Keluarga. Menunda manipulasi robot nano adalah sakit kepala yang nyata, kadang-kadang otak dan mata di tempat dan robot nano harus bereaksi untuk sementara waktu.
Sama seperti tangan tidak mendengarkan, biarkan Wang Yuqi merasa bahwa mereka seperti orang yang terbelakang mental. Dan jika mereka dapat mengendalikan robot nano lebih mudah, mungkin mereka dapat banyak membantu tim sekarang, tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh karena itu, ketika Xiao Su mengatakan kepada mereka bahwa olahraga dapat meningkatkan tingkat koordinasi, beberapa siswa yang belum terluka bahkan mulai bekerja secara aktif. Yang terluka juga mencoba berolahraga, misalnya, jika kaki terluka, kekuatan tungkai atas dilakukan. Kekuatan perut, jika orang ingin sukses, akan ada 10.000 cara. Pekerjaan asli Yan Liu Yuan sangat menegangkan, bahkan jika Wang Fugui dan Li Qingzheng membantu, orang lain adalah orang biasa, dan ada batas untuk berbagi. Sekarang, setelah mendengarkan kata-kata Ren Xiaosu, semua orang berusaha untuk menembus batas mereka dan berharap untuk memberikan bantuan kepada tim di masa depan. Tim mereka juga mengalami angin dan ombak besar. Setelah ombak besar, sisanya adalah emas. Semua orang tahu betapa sulitnya hidup di gurun ini. Hanya saja orang luar berpikir bahwa orang-orang ini seperti darah ayam. Ren Xiaosu telah menunggu kesempatan untuk pergi. Kesempatan pertama adalah dia mengharapkan serigala datang. Ternyata sudah beberapa hari, dan kamp-kamp pengungsi hampir dibangun, dan serigala tidak datang. Pada saat ini, Xiao Su tiba-tiba teringat, para serigala takut bahwa mereka telah mencapai tanggal produksi kolektif, bukan? Pada saat posting, tetapi banyak serigala betina hamil, kehamilan serigala adalah 63 hari, dan perhitungan hari adalah yang terbaru. Oleh karena itu, untuk seluruh kelompok serigala, apa yang paling harus mereka lakukan adalah bersembunyi, menunggu pertumbuhan kelompok etnis. Dan kemudian mengangkat semua kalajengking serigala kecil menjadi kekuatan utama baru serigala. Pada saat ini, serigala tidak mungkin bergerak dengan bebas, bahkan Raja Serigala akan menyediakan makanan yang baik bagi mereka untuk menghindari kecelakaan saat berburu. Sangat disayangkan bahwa jika serigala ada di sini, kedua perusahaan yang memperkuat yang tidak akan cukup. Kemudian, Anda hanya bisa menunggu Ren Xiaoyu pulih. Pagar di dekat kamp pengungsi telah dibangun, setinggi 2 meter, dan kamp itu dikelilingi oleh kayu, menghadap ke gedung-gedung tinggi, dan bahkan lampu sorot. Orang-orang yang memperkuat perusahaan yang berpatroli di sekitar kamp. Ada juga orang-orang di sekitar lokasi yang bergiliran menjaga api. Mereka semua dipenuhi dengan amunisi hidup, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri dan bertindak sebagai pengawas. Mereka bertanggung jawab untuk membimbing para pengungsi untuk membangun barak dengan papan kayu. Memperkuat perusahaan sedang bertugas. Mereka yang baik-baik saja akan pergi ke kamp mereka sendiri untuk bermain kartu. Tetapi mereka yang bertugas tidak akan pernah ceroboh dan tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk melarikan diri. Jika Ren Xiaosu ingin pergi, ia harus terlebih dahulu mempertimbangkan bagaimana cara menembus blokade dari dua perusahaan yang memperkuat ini. Selama periode itu, Wang Fugui mengambil keuntungan dari sisa malam itu, dan berlari untuk memperkuat set dan mengirim barang-barang. Ada juga banyak hal untuk dikirim, seperti jam tangan dan perhiasan, yang sejalan dengan citra pengungsinya. Ketika bala bantuan terhubung ke permainan kartu, dia menuangkan teh di samping. Namun, bahkan dengan ketulusan hati seperti itu, para prajurit yang memperkuat kompi juga menelepon dan minum, dan bahkan dengan keras menghina. Firaun tidak marah, masih tersenyum. Ketika makanan dibuka, tentara yang bahkan tidak pergi ke makan malam, Wang Fugui berlari kakinya. Setelah makan, Wang Fugui harus bertanggung jawab untuk menyikat mangkuk dan merunduk ke debu. Pada malam hari, ketika para prajurit bahkan bermain kartu, Wang Fugui mengirim beberapa gelas air panas dan mengirimnya. Akibatnya, seorang prajurit tidak menyadari bahwa airnya sangat panas dan langsung dibawa ke mulut dan membakar mulutnya. Dia sangat marah di tempat dan tersandung Wang Fugui, "Saya tidak tahu apakah airnya terlalu panas untuk mengingatkan saya." Wang Fugui membiarkan beberapa gelas air mendidih menaburkan di tubuhnya. Dia dengan cepat naik dan tersenyum, "Kesalahan saya adalah kesalahan saya akan memberi Anda sedikit air hangat." Berangsur-angsur, Wang Fugui tiba-tiba menjadi juru bicara untuk memperkuat perusahaan di pengungsian. Perkuat koneksi dengan kamp pengungsi akan menyebabkan dia menjalankan tugas. Ketika kamp pengungsian pertama selesai, Wang Fugui pertama-tama akan mengatur agar Xiao Su tinggal.
Para prajurit yang memperkuat kompi itu tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah hasil dari perjuangan Wang Fugui. Meskipun rumah itu telah dipelintir dan dipelintir, tidak mudah untuk memiliki tempat untuk menahan angin di musim dingin. Mereka masih memiliki begitu banyak orang yang terluka di sini, dan mereka harus menemukan cara untuk tinggal. Setelah tentara yang memperkuat kompi itu pergi, ada pengungsi yang berjongkok di luar barak. Apakah cucu yang keren? Mengapa Anda tinggal di rumah terlebih dahulu, tetapi rumah ini dibangun bersama? Namun, pada saat ini, Yan Liu Yuan di kamar tiba-tiba bergegas keluar. Dia membanting pria itu menjadi seekor udang, dan dia hanya bisa berduka di tanah dengan perutnya. Yan Liu Yuan, yang memiliki robot nano, dapat dilawan oleh orang-orang biasa. Dia hanya melihat belati di tangannya, dan tampak dingin di sekelilingnya. Dia tampaknya siap untuk membunuh kapan saja. Xiao Yuji berdiri di pintu barak dan menunjuk ke sekelompok orang yang berteriak pada hidungnya, biarkan aku mendengar siapa di belakang pengaturan Firaun. Jangan salahkan kami karena bersikap sopan, ada orang yang harus mati. Sampai saat ini, para pengungsi ingat, kelompok orang ini membunuh orang tanpa berkedip. Ketika dia beristirahat di malam hari, Ren Xiaosu memanggil Wang Fugui dan berkata, Firaun, kamu tidak perlu melakukan ini. Kita akan baik-baik saja bahkan jika kita tidur di alam liar. Kamu tidak harus mengorbankan diri sendiri. Mengenai masalah ini, Ren Xiaosu telah berbicara dengan Wang Fugui beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan Wang Fugui. Di malam hari, Wang Fugui berjanji di mulutnya, tetapi pada siang hari dia pergi ke sisi yang untuk memegang cucunya dan menuangkan teh. Ren Xiaomingming merasa bahwa Wang Fugui juga sangat menyakitkan di dalam, tetapi Wang Fugui tidak pernah mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Wang Fugui tertawa bahagia, tidak ada, saya pandai dalam hal ini. Ren Xiaosu menghela nafas, ini bukan masalah menjadi baik karena tidak menjadi baik. Meskipun kita memiliki waktu yang sulit bersama, kita tidak perlu siapapun untuk mengorbankan martabat kita. Wang Fugui dengan tenang berkata, untuk melarikan diri, kalian semua terluka seperti ini. Ketika saya melarikan diri, bahkan para siswa bersedia untuk berdiri dan mengambil granat untuk melawan tubuh eksperimental, tetapi saya putus asa. Saya harus merawat naga besar jadi saya tidak bisa mati, jadi apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya memiliki hal yang tepat untuk dilakukan di tim ini, jadi Xiaosu tidak harus merasa kewalahan. Ini yang harus saya lakukan. Anda dapat melakukan sesuatu untuk tim, saya tidak bisa melakukannya. Maka jika Anda tidak dapat melakukannya, biarkan saya melakukannya. Keheningan di rumah, sebuah konsep kolektif tiba-tiba hidup dalam hati semua orang tiba-tiba merasa bahwa ini adalah rumah. Bab 298, Penggunaan Kutukan Khusus. Pekerjaan itu harus terus bekerja. Yan Liu Yuan, yang berada di hutan selama sehari, dan seterusnya, lelah dan kembali ke rumah. Semua orang kelelahan. Setelah beberapa siswa kembali bekerja, hal pertama adalah memeriksa keakuratan manipulasi robot nano mereka. Harus dikatakan bahwa olahraga benar-benar dapat meningkatkan tingkat koordinasi. Mungkin tidak terlihat dalam 1 atau 2 hari, tetapi minggu ini. Setelah waktu berlalu, perbedaannya semakin jelas. Dan hanya seminggu, tubuh mereka jauh lebih kuat. Yan Liu Yuan berbaring di kamar dan berkata, saudaraku, meskipun olahraga dapat meningkatkan tingkat koordinasi, masalahnya adalah beban kerjanya terlalu besar. Jika Anda lelah untuk waktu yang lama, itu tidak baik. Pikirkan tentang hal ini. Kentang dikam kemarin. Sudah selesai, makanan yang untuk semua orang hanya cukup untuk bubur, dan jika makanan tidak bisa mengikutinya, itu berbahaya. Pasokan makanan di kamp pengungsi itu sendiri disediakan oleh Yang, tetapi seberapa bagus Yang adalah baik untuk memiliki nasi setiap hari sehingga setiap orang dapat memasak bubur sendiri. Untungnya, saya menemukan sebidang tanah kentang, jika tidak sebagian besar pengungsi sekarang mati kelaparan. Tetapi sekarang, ladang-ladang kentang juga telah digali. Anda tahu bahwa ada ribuan orang di kamp pengungsi ini. Hanya 2 hari usaha untuk memakan sepotong kentang. Banyak pengungsi sudah lapar lagi sejak kemarin. Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, ketika kamu tiba di lokasi konstruksi besok, kamu akan mengutuk tupai Li Qingzheng.
Yan Liu Yuan tertegun, apa maksudmu dengan kakak? Lalu kamu mengikuti tupai dan memberikannya ke sarang. Diperkirakan kita bisa memakannya untuk sementara waktu. Ren Xiaosu dengan sabar memandu proses operasi spesifik 6 Yuan. Ingat, kamu pasti memiliki kutukan pada kutukan ini. Jadi ini adalah 2 tupai yang dapat mengambil 2 tupai. Pada hari kedua, Yan Liu Yuan akan curiga pergi ke lokasi konstruksi. Hasilnya adalah kutukan. Setelah 2 jam, seekor tupai jatuh di kepala Li Qingzeng. Ada juga kecoa tupai yang jatuh ke Yan Liu Yuan, tetapi melarikan diri oleh Yan Liu Yuan. Li Qingzeng berteriak pada batang udara, dan Yan Liu Yuan mendesak robot nano untuk mengejar ketinggalan. Menemukan 2 sarang tupai tidak akan terlalu sulit pada hari-hari ini. Banyak yang tahu bahwa tupai menjilati makanan untuk musim dingin. Tumbuhan dan hewan kini berevolusi di hutan belantara, dan hadiah alam jauh melebihi imajinasi manusia. Terkadang keberuntungan itu baik. Kacang dapat tumbuh sebesar 2 jari orang dewasa. Yan Liu Yuan ingin menangkapnya dengan tupai, tapi sayangnya dia tidak punya pengalaman dan dijalankan oleh tupai. Dia mengambil mantel yang terbungkus dalam saku besar buah kering dan kembali ke lokasi pembangunan. Seorang wanita segera datang bersama, pria tampan, bisakah kamu memberi saya makanan? Biarkan saya makan, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Selama pidatonya, dia sebenarnya ingin membungkuk ke Yan Liu Yuan, tetapi dia dihindari oleh Yan Liu Yuan. Yan Liu Yuan bertanya dengan dingin, apa yang bisa kamu lakukan? Wanita itu tersenyum, tentu saja. Garis itu, kata Yan Liu Yuan, pergi, beri kami kayu, dan pergi ke kamu untuk mendaftarkan nama Wang Yuqi. Setelah mendaftar, datanglah padaku untuk mendapatkan kacang. Wanita. Pada saat ini, Yan Liu Yuan berkata dengan keras, siapa yang dapat membantu kami mengambil sepotong kayu, Anda bisa mendapatkan 5 kacang besar di sini. Kuota terbatas, pertama datang pertama dilayani. Ini adalah cara yang dipikirkan Xiaosu untuk mereka, karena beban kerjanya terlalu besar, biarkan orang lain melakukannya. Para pengungsi saat ini, untuk memakannya sedikit demi sedikit, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Di padang gurun ini, ada makanan yang bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Namun, Ren Xiaosu secara khusus mengaku, hanya untuk mengurangi beban pada setiap orang dalam tim, tidak membiarkan semua orang menjadi malas, di masa depan semua orang mungkin memerlukan robot nano. Dan sekarang sangat penting untuk meningkatkan tingkat koordinasi. Yan Liu Yuan dengan tegas menegakkan keputusan Ren Xiaosu. Saudari Xiaoyu tertawa di samping, aku masih punya cara untuk saudara-saudaramu. Sejak saya dibangunkan oleh Ren Xiaosu, hari-hari semua orang tiba-tiba berlalu, dan ini mungkin arti dari keberadaan kepala keluarga. Pada saat Xiao Liu Yuan dalam keadaan koma, dia membantu Xiao Xiao menjalani hari-hari yang paling sulit. Di bawah tekanan, ada pertumbuhan. Beberapa orang ingin datang ke Yan Liu Yuan untuk berbaring di sini, tetapi bagaimana hantu dan hantu 6 Yuan dapat dikacaukan oleh kata-kata orang lain. Beberapa orang ingin mengambil, tetapi para pengungsi yang ingin mengambil makanan nanti akan menemukan bahwa meskipun Yan Liu Yuan tampaknya lebih muda, ia sangat berkulit hitam. Dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Siapapun yang ingin mengambil sesuatu pada dasarnya berbaring di tanah untuk waktu yang lama. Para pengungsi ini harus berterima kasih kepada pasukan yang. Jika pasukan yang tidak menonton, saya khawatir mereka semua akan mati. Setiap malam, Yan Liu Yuan akan kembali untuk meminta Xiaosu bertanya, bagaimana cara mengutuk rekan setimnya keesokan harinya. Ren Xiaosu juga dengan sabar instruktur, kamu mengutuk Li Qingzeng ketika dia berjalan, dia dihancurkan oleh daun lobak. Ketika kamu mengutuk Li Qingzeng, dia ditabrak oleh kurma liar di pohon. Kamu mengutuk Li Qingzeng. Bagaimanapun, sejak saya mulai membangunkan Xiao Xiao, semua orang belum cukup makan. Selain itu, kerja keras juga telah diselesaikan, dan kerja keras telah sepenuhnya menjadi metode penguatan tubuh, dan tidak perlu bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan seperti sebelumnya. Namun, gadis-gadis itu memiliki lebih sedikit pekerjaan, tetapi para siswa bersikeras untuk tidak mengurangi beban, mereka merasa bahwa selama mereka menekan diri mereka sampai batas tertentu, keinginan spiritual kemungkinan akan tumbuh.
Pembangunan kamp sangat cepat, hampir sehari untuk membangun puluhan rumah. Dalam proses inilah para pengungsi mulai bergegas untuk mengambil rumah itu. Lagi pula, ada puluhan orang yang hidup cukup, dan masih banyak orang yang tidak punya tempat tinggal. Ren Xiaosu, mereka merampok rumah itu sebagai kepala. Setelah yang pertama ditempati, ruang belakang lebih kokoh dan yang memiliki kepalan tangan lebih besar. Siapapun yang bisa hidup lebih dulu. Para prajurit yang memperkuat kompi sedang menonton, ketika kedua orang itu bertempur, mereka bertaruh satu sama lain dan bertaruh di ruangan mana mereka bisa ambil. Untuk sementara waktu, prajurit yang kuat ini bahkan tampaknya telah menemukan kesenangan baru. Bagaimanapun, para pengungsi berjuang di dalam, dan mereka tidak repot-repot membuat masalah. Para prajurit yang berpikir itu akan baik-baik saja. Yan Liu Yuan berkata kepada Ren Xiaosu, sekarang para pengungsi dibagi menjadi beberapa orang, dan mereka adalah migran. Mereka relatif malu, jadi mereka lebih cepat, pengungsi lain takut pada mereka, dan yang lain adalah pejabat di penghalang sebelumnya, banyak pengungsi. Saya merasa campur aduk dengan mereka. Jika Li memukul balik lagi di lain hari, mereka akan mendapat manfaat dari naga. Yang terakhir adalah para pengungsi biasa, dan kelompok kejujuran dan kesibukan akan menghangatkan diri. Ren Xiaosu memikirkannya, kamu tidak harus sopan kepada mereka tapi jangan berinisiatif untuk menggertak orang. Yan Liu Yuan berbisik, mereka semua adalah penghalang. Anda tidak bisa menggertak, yah, saya ingat. Bab 299, Kekuatan Poker. Untuk mengatakan bahwa Yan Liu Yuan memiliki keterampilan kutukan yang baik, sulit untuk membiarkan Ren Xiaosu menemukan jenis produktivitas khusus. Ketika Yan Liu Yuan kadang-kadang mengutuk pengungsi lain, ia secara tidak sadar ingin mengatur beberapa makanan. Dengan tidak adanya pengetahuan seperti itu, Li Qingzheng tiba-tiba menjadi berkah di barisan mereka. Mengenai kemampuan Yan Liu Yuan, Ren Xiaosu memutuskan untuk menyembunyikannya dari semua orang, karena kemampuan ini terlalu konyol, bahkan ia tidak dapat membebaskan dirinya. Terkadang, kemampuan tak kasat mata ini bahkan lebih tabu, jadi Ren Xiaosu juga mengakui bahwa Yan Liu Yuan harus dirahasiakan. Hal ini terbatas pada Yan Liu Yuan, Ren Xiaosu dan Xiao Yuji. Karena itu, Li Qingzheng juga bertanya-tanya, apakah ini benar-benar berkah legendaris? Kalau tidak, bagaimana dia bisa jatuh ke cetakan dan akhirnya dikaitkan dengan makanan? Menurut akal sehat, jika seseorang yang luar biasa menemukan kemampuannya untuk mengutuk, itu harus digunakan di tempat yang sangat agresif. Bahkan Yan Liu Yuan berpikir seperti ini adalah logika normal. Namun, ia meremehkan sirkuit otak Ren Xiaosu. Ketika saya kembali bekerja di malam hari, tiba-tiba pemimpin pengungsi datang untuk menemukan Yan Liu Yuan dan berkata, kemampuan untuk menemukan makanan sangat kuat. Sudahkah Anda mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami? Yan Liu Yuan tidak senang pada saat itu, apa kemampuan Anda untuk mencari makanan? Apakah ini kemampuan kutukan yang sangat mengerikan? Bagaimana bisa menjadi kemampuan liar dan liar? Pemimpin pelacur tertegun. Untuk hambatan lain, mereka pasti telah melarikan diri dari Yan Liu Yuan. Tapi pelacur berbeda. Mereka telah berjuang untuk sisa hidup mereka. Jadi mereka melihat bahwa Yan Liu Yuan merasa bahwa dia melihat jenis yang sama, tetapi dia tidak. Sangat takut. Untuk mengetahui bahwa pemimpin emigran ini berada di kota pasar, ia juga seorang biksu yang terkenal. Pemimpin para emigran tersenyum dan berkata, namaku Cao Junpeng. Kamu bisa memanggilku Cao Ge. Di dunia ini, kita harus mengadakan kelompok untuk bertahan hidup. Ada begitu banyak boneka wanita di sisimu, dan ada beberapa orang yang terluka. Berapa lama kamu bisa tinggal di dunia ini? Tidak bisakah kamu mengandalkan dirimu sendiri? Pada saat ini, di mata orang luar, tim Ren Xiaosu tampaknya mengandalkan dukungan Yan Liu Yuan, karena semua hal kotor semuanya diselesaikan oleh Yan Liu Yuan. Namun, Yan Liu Yuan tiba-tiba mencibir, Cao Ge. Kamu juga cocok. Hanya ada satu orang di dunia ini yang adalah saudaraku. Cao Junpeng dengan tenang berkata, Anda berbicara tentang saudara lelaki cacat Anda. Dia mungkin sangat kuat sebelumnya, tetapi saya mendengarkan dokter dan mengatakan bahwa ada beberapa tempat di mana ia mengalami patah tulang. Apakah Anda berharap dia akan berdiri nanti?
Bahkan jika kamu berdiri, itu adalah sia-sia bahwa kamu tidak dapat menjaga dirimu sendiri. Dengarkan aku, dunia ini tidak dapat digunakan dengan kemarahan, kamu akan terseret olehnya. Tiba-tiba, Cao Junpeng mundur 5 atau 6 langkah karena dia melihat Yan Liuyuan menarik belati dari borgolnya. Yan Liuyuan dengan tenang berkata, bagaimana kamu bisa tidak tahu bagaimana menjadi cucu seperti itu? Kamu tidak ingin menjadi orang baik ketika kamu tumbuh dewasa. Ini hampir seperti bermain di emigran. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah hal pribadi? Hal yang paling tidak dapat diterima dalam kehidupan Yan Liuyuan ini adalah orang lain mengatakan bahwa Xiao Xiao bersumpah, pada dasarnya dia memberi Cao Junpeng hukuman mati di hatinya. Ren Xiaosu ada di rumah, dan dia pasti bisa mendengar apa yang dikatakan Cao Junpeng. Bagaimana bisa Yan Liuyuan membiarkan orang lain begitu menjijikkan? Dunia luar sekarang tahu bahwa Ren Xiaosu adalah saudara laki-laki dari Yan Liuyuan. Dokter yang memberinya dokter untuk menemui Xiaosu tidak memiliki pintu. Jadi semua orang tahu dalam hatinya bahwa Ren Xiaosu dihapuskan. Hanya Ren Xiaosu yang tahu sendiri bahwa siapa yang menguasai tim ini, akankah Xiaosu dinonaktifkan? Belum tentu. Tiba-tiba, Ren Xiaosu di kamar tiba-tiba berkata, 6 Yuan, bagaimana Anda bisa berbicara dengan orang dan meminta maaf? Yan Liuyuan tersenyum dan berkata kepada Cao Junpeng, maaf, saya tidak seharusnya mengatakan bahwa Anda tidak seperti orang yang baik, Anda sangat baik. Ketika saya selesai hasilnya, saya mendengarkan Xiaosu di ruangan itu dan berkata, saya minta maaf untuk Anda, dan saya tidak boleh berbohong. Ao, Yan Liuyuan berkata, aku akan salah. Cao Junpeng mencibir, kamu hanya beberapa orang, aku benar-benar berpikir kami tidak berani memindahkanmu. Aku tidak tahu bagaimana menjadi anak di usia muda. Aku akan melihatmu di lokasi konstruksi besok. Ketika kamu mati, lihat apa yang saudaramu lakukan, dan boneka wanita di sekitarmu. Hidup lebih baik daripada mati. Meskipun tidak ada perkelahian di antara kam-kam, dilarang untuk membunuh orang. Jika Anda membunuh, Anda akan dipukuli, dan beban kerja akan berlipat ganda. Tetapi tidak ada seorang pun di lokasi pembangunan. Yan Liuyuan kembali ke rumah dan Ren Xiaosu berkata, jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya. Yan Liuyuan tertegun, dia tahu wacana mengancam yang dikatakan oleh pihak lain telah menyentuh garis bawah Ren Xiaosu. Di masa lalu, Cao Junpeng takut dia akan mati di tempat. Apa yang bisa saya lakukan dengan Xiaosu? Ren Xiaosu telah menggerakkan tangan dan kakinya. Meskipun kurang dari 10 hari, jahitan tulang pada awalnya telah disembuhkan. Meskipun itu tidak dapat dilakukan dengan keras dalam kasus robot nano tetap, Anda hampir tidak bisa berjalan. Ren Xiaosu berkata, ketika saya membuat beberapa kebingungan, kita akan menemukan kesempatan untuk pergi dari sini di malam hari. Anda harus memperhatikan situasi di luar. Mata Yan Liuyuan cerah, bagus. Di tengah malam, Cao Junpeng dan yang lainnya berkonspirasi satu sama lain, beberapa penghuni liar duduk melingkar untuk bermain dengan tuan tanah. Poker ini masih memperkuat hadiah untuk mereka. Yang compang camping tidak tahu berapa lama untuk memperkuat dan dieliminasi. Tetapi bagi para pengungsi, ada baiknya memiliki poker saat ini. Jika Anda ingin mengikat geng di sebuah kamp pengungsian, Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan tentara yang, jika tidak, itu akan menjadi pertemuan orang-orang. Dalam beberapa hari terakhir, Cao Junpeng menangkap 2 burung pegar dan mengirim mereka untuk memperkuat perusahaan. Poker juga dihargai untuk mereka pada waktu itu, seperti hadiah. Cao Junpeng berkata, besok tiba di lokasi pembangunan. Ketika tentara tidak memperhatikan, mereka menyeret anak itu ke hutan untuk membunuh. Ingat, pegang mulutnya dan jangan minta bantuan padanya. Wang Fugui di sisi lain memiliki hubungan yang sangat dekat dengan tentara. Oke, agar tidak menimbulkan masalah. Ketika Wang Fugui bukan seorang prajurit yang menuangkan air ke teh, dia sangat takut, kata seorang pria dengan napas besar, 1-3. Ada 3 orang yang bisa pergi ke meja, yang lain hanya bisa melihat-lihat dan mendengarkan mereka, seluruh rumah penuh dengan bau kaki. 1-4, Cao Junpeng mengeluarkan kartu dan memukulnya di atas meja. Akibatnya, tiba-tiba sebuah tangan keluar dari samping dan melemparkan 4-3 di atas meja.
Chao Junpeng mengambil pada saat itu, saya punya 4, apakah Anda punya 4-3? Apakah Anda akan bermain kartu Dan 3 belum bermain lagi, di mana 4-3 itu? Apa 1000 tua? Oh, itu tidak benar, kartu ini bukan milikku, kata seorang. Chao Junpeng melihat sekeliling, siapa yang melempar 4 ini? Namun, pada saat ini, saya melihat bahwa ketiga-tiga di atas meja semakin cerah dan lebih cerah, dan semakin panas. Dengan suara keras, rumah kayu yang baru dibangun ini benar-benar hancur dan terbang, dan semua orang di dalamnya seperti ayam dalam pot, dan tidak ada yang lari. Ren Xiaosu mendengarkan suara di luar, dan tiba-tiba berkata kepada Wang Fugui dan yang lainnya di sekitarnya, siap untuk pergi. Bab 300, lawan saja Tuan Tanah. Menurut ide Ren Xiaosu, dia menciptakan kebingungan di pihak pengungsi, dan kemudian mereka mengambil kesempatan untuk lari. Lagi pula, tempat ini seharusnya tidak dibiarkan untuk waktu yang lama. Ren Xiaosu sudah merencanakannya. Dia bisa pergi segera setelah berjalan-jalan. Tidak mungkin untuk pergi ke utara sekarang karena dia tidak memiliki identitas. Jalan ke utara adalah semua pasukan yang mereka tidak bisa pergi. Itu tidak akan pergi ke timur, percobaan masih ada. Itu tidak menuju ke selatan, tetapi sekarang ini adalah medan perang utama yang Li dan Qing. Setelah Yang dan Qing berhasil menerobos garis pertahanan pertama, mereka segera bergabung untuk mendekati selatan, dan kepala Li hancur. Sekarang hanya bisa pergi ke barat, dan barat adalah pegunungan ratusan kilometer. Dikatakan bahwa beberapa orang bisa lewat di sana dan tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Tetapi Ren Xiaosu hanya memiliki satu cara untuk pergi. Setidaknya tidak masalah untuk menggunakan kemampuan duri dan rotan untuk hidup di dalamnya selama beberapa tahun. Namun, ketika ledakan terdengar, pasukan yang datang terlalu cepat. Kedua bala bantuan sudah siap untuk rencana darurat. Lampu sorot di sekitar mereka langsung membuat seluruh kam cerah dan putih, dan peluit di sekitarnya para prajurit segera membanting darurat militer. Ren Xiaosu berdiri di pintu dan mengerutkan kening. Literasi militer pasukan yang lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tidak heran dia bisa memenangkan Li di medan pertempuran frontal. Tampaknya yang telah mempersiapkan perang ini sejak lama. Pada saat ini, petugas yang datang ke tempat ledakan, dan Xiaosu diam-diam mengawasi dari luar. Para pengungsi lain jauh dari musuh. Mereka sudah menetap di kamp. Siapa yang tahu bahwa kecelakaan ini akan tiba-tiba terjadi? Namun, yang mengejutkan Ren Xiaosu adalah bahwa orang-orang di ruangan itu tidak semuanya mati, dan satu orang terbaring di tanah dan tersentak dan berbisik minta tolong. Tampaknya kekuatan keempat-tiga terbatas, dan Xiao Xiao menghela nafas, tetapi ia tidak khawatir tentang petunjuk yang orang lain dapat temukan sendiri setelah mereka selamat. Kombinasi keterampilan Shadow Gate dan Bus Poker adalah artefak peledakan rahasia. Dalam rentang 1 kilometer, Anda dapat melihat di mana itu tidak enak dipandang. Saat ini, ketepatan pintu bayangan setelah kontrol Ren Xiaosu telah berkurang menjadi dalam 1 meter, yang hanya memiliki sedikit efek. Setelah integrasi keahliannya, bayangan ditambah kehancuran kota bisa menjadi hal yang positif, bayangan pintu plus meledak poker bisa jauh yin, dan keterampilan tatap muka dari belakang pisau. Secara keseluruhan tidak ada papan pendek terlalu jelas. Petugas yang berdiri di samping korban dan bertanya, mengapa ada ledakan? Apakah Anda menyembunyikan senjata? Katakan, apakah Anda seorang mata-mata yang mengintai? Ledakan itu sama kuatnya dengan 2 granat. Meskipun suaranya agak salah, bisa jadi bahan peledak lainnya. Saat itu di masa perang, jadi para prajurit yang secara tidak sadar berhubungan dengan mata-mata, meskipun mereka tidak tahu mengapa bom itu meledak. Yang selamat berteriak, Tuan, kami bukan mata-mata. Saya dikelilingi oleh Tuan Tanah. Tiba-tiba saya melihat 4 bom, dan bom itu meledak. Korban tiba-tiba merasa bahwa wajah perwira itu kurang tepat. Petugas itu mencibir, maksud Anda sedang mengawasi seseorang yang melawan Tuan Tanah. Akibatnya, seseorang melepaskan 4 bom. Akibatnya, bom itu akan meledak. Orang yang selamat mengangguk dengan marah, benar sekali. Begitulah yang terjadi, dan ada angka 3, dan saya tidak tahu dari mana keempatnya berasal. Apakah Anda ingin memberitahu saya kartu apa yang telah dimainkan? Kata petugas itu dengan ekspresi kosong.
Aku tidak ingat. Oh, kata petugas itu dengan suara suram, apakah kamu pikir aku sangat bertanggung jawab? Aku akan menyeretnya pergi, dan aku akan menginterogasi di malam hari untuk melihat apakah dia punya pesta di kamp. Semua pengungsi lain telah memberi saya pos. Lihat tempat itu dan mulailah melakukan push-up. Petik 2. Ren Xiaosu mendengarkan untuk waktu yang lama, dia tahu bahwa kata-kata yang selamat adalah konyol, tetapi itu benar. Saudaraku, kata Yan Liu Yuan, apa yang harus kita lakukan? Jika Anda tidak memiliki kesempatan, maka tunggu, Anda harus memperhatikan medan di lokasi konstruksi dalam beberapa hari terakhir, kata Ren Xiaosu. Ada kemungkinan di sana. Situs konstruksi di hutan belantara. Ketika saya berlari, saya memasuki hutan. Kalau saja Ren Xiaosu dan Yan Liu Yuan, dia melarikan diri, tetapi ini tidak ada orang lain di tim. Bersama-sama, ada lebih dari 30 orang, berlari. Tujuannya terlalu besar, dan para gadis dan yang terluka dapat ditangkap kapan saja. Yan Liu Yuan berpikir sejenak dan berkata, kesempatan di lokasi konstruksi tidak besar, kecuali Anda pulih dari saudara itu, dan kemudian membawanya keluar bersama semua orang. Itu adalah pilihan terakhir, kata Ren Xiaosu. Setelah itu, Ren Xiaosu kembali ke rumah dan terus berbaring dan melukai yang terluka. Tidak dimuat, benar-benar menyakitkan. Meskipun tidak ada kesempatan untuk melarikan diri kali ini, itu adalah hal yang baik untuk memecahkan bahaya yang tersembunyi. Lagi pula, mereka yang menyia-nyiakan hutan belantara dan menumbuhkan kebiasaan bertarung di hutan belantara dapat benar-benar mengancam orang-orang di sekitar Ren Xiaosu. Pada saat ini, yang selamat dibangun oleh tentara yang untuk memperkuat komandan batalion perusahaan. Korban tiba-tiba berteriak, Pak, saya curiga mereka melakukan apa yang dilakukan Yan Liu Yuan. Kepala kami kebetulan menimpanya pada malam ini. Beberapa kontradiksi, ini adalah untuk membunuh mereka di lokasi konstruksi besok, dan mereka dipaksa untuk memulainya. Ini jelas terjadi. Ren Xiaosu berjongkok di rumah, muatan ini tidak bodoh, dan tiba-tiba ia menebak kebenarannya. Oh tidak, ini adalah awal dari kekacauan di bawah ketakutan, dan Ren Xiaosu memang yang paling dicurigai. Petugas yang memandang curiga kepada Yan Liu Yuan dan yang lainnya. Ketika dia melihat Wang Fugui, dia mendengus dan berkata, itu kamu. Wang Fugui dengan cepat mencibir dan berkata, Tuan, dia mengolesi kita. Kami belum keluar dari rumah sekarang. Anda dapat bertanya kepada orang-orang di sebelah kami. Kami sangat jauh dari rumah mereka. Jika kami melakukannya, pasti akan ada orang. Lihat bahwa kami aktif di sana. Petugas itu melihat sekeliling dan berkata, seseorang melihat mereka di dekat tempat ledakan. Jika Anda bisa mengatakan yang sebenarnya, Anda tidak dapat bekerja di masa depan. Namun, burung-burung di dekatnya diam, beberapa orang mengatakan bahwa setelah melihat ledakan, mereka melihat Wang Fugui keluar dari rumah. Wang Fugui adalah orang yang dikenal di kalangan prajurit. Bahkan jika mereka acuh tak acuh, mereka akan memiliki kepercayaan yang lebih besar pada orang-orang yang akrab, dan masih ada orang yang bersaksi di samping. Kredibilitas Wang Fugui telah meningkat pesat. Petugas itu mencibir pada orang yang selamat, saya tidak peduli berapa banyak kebohongan yang Anda katakan sekarang, dan ada cara untuk membiarkan Anda mengatakan yang sebenarnya. Para korban menangis, dan dia akan menyaksikan orang lain bertarung dengan tuan tanah. Hanya setelah petugas mengambil korban yang selamat, dia berpikir dengan hati-hati dan berkata, saya baru-baru ini menatap sekelompok orang Wang Fugui, dan saya telah memberitahu saya tentang hal itu. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode, The First Order, selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.